Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Yulianti dengan NIM 210250129. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko dari PT Japa Confit Indonesia Tbk. Yang pertama ada pendahuluan. PT Japa Confit Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food terbesar dan terintegritas di Indonesia. Unit bisnis utama perusahaan ini yakni membuat pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas, serta pembudidayaan pertanian. Keunggulan dari perusahaan ini meliputi integrasi vertikal dan skala ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa perusahaan menjalin hubungan baik antara operasional yang dilakukan di hulu dengan hilir. Dengan dijaganya hubungan tersebut, maka akan terjamin kualitas produk yang unggul. Di samping itu, dengan skala ekonomi, Japa yang menawarkan produk-produk dengan biaya yang terjangkau bagi konsumen Indonesia, Java terus melakukan pengembangan perusahaan dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa perusahaan lainnya. Selanjutnya ada struktur organisasi dari PT Japa. Yang pertama itu ada Komite Nasional dan Remunerasi. Lalu ada Komite Berlanjutan. Selanjutnya ada Dewan Komisaris, di bawahnya ada Direksi dan Komite Audit. Selanjutnya ada komposisi Dewan Komisaris atau Board of Commissioners. Komisaris utama yang dipegang oleh Haji Syamsir Siregar, lalu ada wakil komisaris utama yaitu Bambang Budi Hendarto, lalu ada komisaris Hendrik Kolonas, dan komisaris independen yaitu Ito Sumardi Juni Sanyoto. Lalu selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris atau Board of Commissioner. Yang pertama melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Yang kedua, memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan perseroan selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Lalu yang ketiga, ada melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Lalu yang keempat, ada melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan keputusan rapat umum pemegang saham. Lalu selanjutnya ada dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kepentingan perseroan dan bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham. Lalu Dewan Komisaris juga meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. Lalu yang terakhir ada mematuhi peraturan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewarasan dan kewajaran. Ada komposisi Dewan Direksi atau Board of Director. Yang pertama ada Direktur Utama yaitu Renaldo Santosa, yang kedua ada Wakil Direktur Utama yaitu Tan Yongnam, dan yang ketiga ada Direktur Antonius Harwanto SS, lalu ada Leo Handoko Laksono, dan yang terakhir ada Rahmat Indrajaya. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi atau Board of Director. Tugas pokok direksi terdapat pada akte pernyataan keputusan rapat perseroan nomor 89 tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Kristina Dwi Utami, SH, M.Hum MKN dalam rapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku perseroan atau untuk mendukung melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh perseroan. Direksi berkewajiban membentuk serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya. Direksi memiliki peranan yang penting dalam proses pengembangan strategi usaha dan juga melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap strategi yang telah ditetapkan oleh perseroan, diantaranya melalui rapat direksi yang diadakan secara berkala. Lalu ada komposisi komite audit atau audit komite. Yang pertama ada Ito Sumardi Juni Sanyoto, yang kedua ada Edwin Suratman SEAK, dan yang ketiga ada Karya Utama Atma Dilaga SEAK.
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang pertama melakukan penelaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perseroan kepada publik dan atau pihak otoritas seperti laporan dan informasi keuangan lainnya termasuk transaksi afiliasi. Dan yang kedua, mengawasi ketaatan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan. Dan yang ketiga, melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai berbagai resiko yang dihadapi perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi. Dan yang keempat, melakukan penelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan salah satu dari 4 besar. Komite Audit mempunyai tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi mengenai penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berwenang untuk mengakses laporan audit internal dan laporan-laporan lain yang diperlukan serta melakukan komunikasi langsung dengan pihak audit internal dan eksternal. Lalu selanjutnya ada risk profile dari PT Java Confit Indonesia Tbk. Yang pertama, jenis resiko yang pertama itu ada wabah penyakit peternakan. Wabah penyakit hewan seperti avian influenza, Newcastle disease, infection bronchitis, dan infection bursal disease dapat secara signifikan membatasi kemampuan perseroan untuk melakukan operasi. Avian influenza sangat menular di antara unggas peliharaan dan liar yang dapat menyebabkan penyakit atau kematian unggas peliharaan termasuk ayam, angsa, bebek, dan kalkun. Selain itu, usaha budidaya perairan dan sapi potong juga rentan terhadap penyakit dan bahaya biologis lainnya. Upaya mitigasi dari PT Java Confit Indonesia ini yaitu manajemen mengurangi risiko wabah penyakit atau bahaya biologis lainnya dengan menerapkan kebijakan biosecurity internal dan langkah-langkah keamanan hayati yang diterapkan di semua peternakan, tambak, dan fasilitas produksi. Lalu ada fluktuasi harga bahan baku. Komponen terbesar dari harga pokok penjualan perseroan adalah biaya jagung yang digunakan dalam produksi pakan. Oleh karena itu, harga dan ketersediaan jagung dapat berpengaruh signifikan pada harga produk penjualan. Sementara itu, kebutuhan bungkil kedelai dalam komponen produksi pakan terbesar kedua dipenuhi dari impor. Harga pasar jagung dan bungkil kedelai dapat berubah akibat cuaca, jumlah panen, biaya transportasi, dan penyimpanan. Dan upaya mitigasi dari PT Java yaitu perseroan membeli sebagian besar jagung lokal, mengeringkannya pada fasilitas pengeringan jagung, dan perseroan menyimpan jagung tersebut pada gudang atau silo perseroan. Lalu ada fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Sebagian dari harga pokok penjualan terkait bisnis pakan dilakukan dalam mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat atau yang dikaitkan dengan dolar AS. Antara lain bungkil kedelai, sementara itu mayoritas penjualan perseroan dilaksanakan dalam mata uang rupiah. Akibatnya, bisnis pakan perseroan menghadapi sejumlah risiko tertentu dalam fluktuasi nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan juga rupiah. Upaya mitigasinya yaitu perseroan memantau dan melindungi nilai resiko nilai tukar mata uang asing dalam lingkup peraturan Indonesia. Lalu yang terakhir ada risk profile dari PT Java yaitu kompetisi. Perseroan menghadapi persaingan dari produsen Indonesia lainnya di pasar domestik dan juga produsen internasional yang besar kemungkinannya berusaha menembus pasar Indonesia di masa mendatang. Faktor utama yang mempengaruhi daya saing perseroan adalah harga, kualitas produk, identifikasi merek, luasnya lini produk, jangkauan distribusi, dan juga layanan pelanggan persaingan yang meningkat dapat mengakibatkan penurunan harga pasar. Upaya mitigasi dari PT Java yaitu perseroan secara eksklusif menggunakan ras Indian River yang secara khusus dirancang untuk kondisi iklim tropis, terutama dalam kaitannya dengan toleransi panas, kelembapan, dan ketahanan terhadap penyakit. Oleh karena itu, para peternak mitra mendapatkan keuntungan dari biaya yang lebih rendah akibat tingkat kematian yang lebih rendah, tingkat pertumbuhan yang lebih baik, dan rasio konversi pakan terhadap berat yang lebih baik. Sebagai bagian dari operasi terintegrasi perseroan, perseroan dapat menyediakan penjualan pakan dan DOC
untuk memberikan paket layanan dan produk lengkap kepada peternak mitra dan mendukung mereka dengan saran teknis untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, karena Indonesia adalah negara yang didominasi Muslim, perseroan memiliki rumah potong hewan, fasilitas pemrosesan makanan, dan saluran distribusi untuk memastikan bahwa unggas perseroan disembeli dan dipelihara secara halal sesuai dengan persyaratan agama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.